Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kepada kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, sebagai bangsa pejuang, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, dapat berkumpul di pendopo yang bersejarah ini, pendopo milik Hamengkubuwono ke-7. Artinya saya kira sangat tepat pilihan acara ini, walaupun dilaksanakan secara sederhana dalam suasana negara masih prihatin dengan berbagai kondisi. Masih ada ancaman COVID, dunia menghadapi krisis pangan, krisis energi akibat situasi geopolitik. Kita juga mengalami berbagai musibah. Yang terakhir terjadi di Kota Malang, Stadion Kanjuruhan, sehingga saya hargai kesediaan pengurus Provinsi Jawa Tengah mau berkorban datang dari berbagai tempat di Jawa Tengah untuk melaksanakan pelantikannya bersama pengurus Yogyakarta. Saya memang rencananya siap untuk dari Jogja ke Jawa Tengah, apakah di Malang, apakah di Surakarta, apakah di tempat lain Jawa Tengah. Tetapi saya hargai sekali inisiatif ini. Kita dalam suasana sekarang kita cari yang paling efisien, yang paling hemat, yang paling memudahkan semua pihak. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya saya ucapkan selamat pada semua yang ikut serta dalam acara ini. Kanjeng Pangeran Harjo Urbo Diningrat, Ketua IPSI DIY yang baru dilantik, Saudara Hari Nuryanto SEMN, Ketua IPSI Jawa Tengah yang baru dilantik, beserta seluruh pengurus, Profesor Dr. Joko Tokek Kirianto sebagai Ketua KONI DIY, Kombes Polisi Eko Santoso mewakili Kapolda DIY, Komandan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Ashar Aditama, Kolonel Laut Damayanti, dan Lanal Jogja. Dan Lanalnya Sri Kandi. Saudara Didik Wardaya, Dinas Dikpora DIY, Saudara Bambang Raharjo Munajat, Wakil Ketua Umum KONI Jawa Tengah, dan seluruh hadirin tokoh masyarakat yang berkenan hadir pada sore hari ini. Hari ini adalah hari yang khusus menurut saya, hari yang baik, hari yang bersejarah, karena hari ini Jumat 7 Oktober 2022 adalah hari ulang tahun Kota Yogyakarta yang ke-266.
266 ini angkanya juga angka keramat. 2 tambah 6 8, 8 tambah 6 14, 1 tambah 4 5, Pancasila. Jadi kalau bangsa Indonesia selalu otak-atik, ya, otak-atik mencari yang baik, kan baik, boleh mencari yang baik. Yang tidak boleh mencari yang tidak baik. Saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, penghargaan yang sebesar-besarnya. Saudara mau jadi pengurus Pencaksilat, karena menjadi pengurus Pencaksilat tidak digaji. Pencaksilat, saya juga heran, adalah budaya nenek moyang, budaya bangsa Indonesia. Kita berharap anggota-anggota DPR RI dari semua partai yang cinta negara, yang cinta bangsa, yang cinta budaya bangsa, tolong diperjuangkan Pencaksilat. Saudara-saudara sekalian, saya sudah mengurus Pencaksilat, kalau tidak salah, dari sejak tahun 85 sebagai wakil ketua PB IPSI Pusat, wakil ketua. Pangkat saya waktu itu masih mayor, berarti 85 sampai 22, 37 tahun. 37 tahun, saudara. 20 tahun sebagai wakil ketua, 17 tahun sebagai ketua. Kemarin saya minta diganti, tidak mau. Saya disuruh terus lagi. Saudara-saudara, tapi bagi saya, dan saya kira bagi saudara-saudara, pantas bahwa kita boleh bangga kita masih dipilih untuk mengurus, membina, menjaga, melestarikan budaya nenek moyang kita. Saudara-saudara sekalian, Pencaksilat memang olahraga, tapi Pencaksilat lebih dari olahraga. Maaf, saudara-saudara sekalian, Pencaksilat adalah olah yuda, martial arts di seluruh dunia. Seni bela diri, the art of self defense, itu dimasukin golongan the martial arts, olahraga keprajuritan. Kenapa? Karena ribuan tahun peradaban manusia, manusia itu harus membela diri. Karena dalam hukum alam dan hukum manusia terdapat satu hukum yang utama, yaitu yang kuat akan selalu berkuasa, yang kuat akan menguasai dunia ini, yang kuat akan selalu makmur, yang lemah akan terinjak-injak. Ini hukum manusia. Kalau bangsa manapun di dunia mau sejahtera, mau makmur, mau punya kehormatan, mau punya harga diri, mau merdeka, dia harus bisa membela dirinya sendiri. Tidak ada bangsa lain yang akan kasihan dengan kita. Tidak ada ceritanya itu. Dengan segala hormat, tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Tidak ada bangsa lain yang sungguh-sungguh senang kalau kita makmur. Maaf, ini manusia. Dia datang ke sini, dia senyum, ya. Ratusan tahun dia datang ke kita, tujuannya mengambil harta kekayaan kita, saudara-saudara. Yang kuat ingin makmur sendiri. Kalau dia sudah sangat kaya, baru dia boleh negara lain juga kaya. Karena itu
Sejarah manusia selalu ada perang. Bahkan kadang-kadang dalam satu negara, dalam satu bangsa, dalam satu kerajaan bisa karena keserakahan, keinginan untuk dominan selalu terjadi perpecahan. Bangsa kita, bangsa Indonesia ratusan tahun kita didatangi, bukan kita yang datang. Bukan kita ke Eropa, Eropa yang ke kita. Bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Belanda, bangsa Prancis, bangsa Inggris, terakhir bangsa Belanda, Jepang, sini. Bukan kita. Kenapa? Karena kita kaya. Nusantara ini kaya. Kita negara keempat terbesar di dunia. Ekonomi sekarang ke-17. Diperkirakan dalam 10 tahun kita akan jadi ke-7. Tahun 2045 diperkirakan kita akan menjadi ke-5, ke-4 terkaya di dunia. Tapi jangan kita lengah dan jangan kita tepuk tangan terlalu cepat, karena justru kekayaan kita pasti kita akan diincar, sudah diincar. Ya, kita banyak kehilangan sumber-sumber alam kita. Disitulah jiwa pendekar, disitulah pencaksilat lebih bagi saya dari olahraga itu, olah kepribadian. Dulu setiap suku, setiap kampung, setiap desa harus membela diri. Karena itu pemuda-pemuda dan serikandi-serikadinya harus belajar membela diri. Bela diri itu bukan hobi. Bela diri itu adalah survival suatu bangsa, survival suatu rakyat, survival suatu kampung. Kalau rakyat lemah, kalau bangsa itu tidak bisa membela dirinya, dia akan dijajah, dia akan diobrak-abrik. Saudara-saudara, inilah bagi saya kehormatan, dan saya berharap saudara-saudara juga merasa kehormatan, merasa panggilan. Saya bangga dengan Pancasila. Kita hormat kepada guru kita. Kita hormat ke saudara-saudara kita. Kita hormat dengan budaya kita. Kita pakaian budaya kita. Kita bangga dengan pakaian kita. Kita bangga dengan adat kita. Kita bangga dengan segalanya yang ya, ini adalah Indonesia. Ini adalah kita. Jadi saudara, walaupun saya tahu pengorbanan menjadi pengurus, ya kan, kita serba susah. Kita harus kirim anak-anak muda kita mewakili bangsa di arena pertandingan, iya kan? Kalau kalah kita malu, sebagai bangsa malu. Kita bertanggung jawab, saudara bertanggung jawab kepada gubernur, kepada rakyatmu di Jawa Tengah, di Jogja. Saya bertanggung jawab kepada bangsa Indonesia. Kalau kontingen pencaksilat Indonesia kalah di dunia, mau taruh di mana mukanya Prabowo Subianto? Iya kan? Tapi kalau menang besar, waduh, bayar bonusnya ini. Jadi kalah gak mau, menang pusing. Iya kan? Karena tradisi kita seorang bapak, kalau anaknya berhasil, anaknya pulang dari sekolah dengan rapor yang bagus, masa nggak dikasih hadiah, ya kan? Ini anak kita, dia berjuang sekian tahun, yang lain kemana, yang lain kemana, yang lain dugem, yang lain nonton, yang lain pacaran, dia latihan, dan dia menang, dan dia kembali dapat. Terima kasih ya. Ya ini, jadi serba salah. Menang apa kalah malu, menang pusing. Ajarkan oleh almarhum eyang kakung saya, dia namanya Margono dikasih nama. Jadi beliau
Ini tentara kalau ngomong dia, padahal nggak sopan. Beliau dari Banyumas. Orang tua beliau sangat miskin, tapi ada firasat. Waktu Eyang Margono ini lahir, insting daripada orang tuanya, anak ini, bayi ini, anak laki-laki ini yang akan membawa kita keluar dari kemiskinan. Jadi dikasih nama Margo Ono. Ada jalan. Dan itu diceritakan kepada saya, dan itu saya pakai sebagai moto hidup saya. Waktu saya di tentara, di peta operasi saya, di lapangan kalau operasi tempur di mana-mana, saya taruh di atas peta itu Margo Ono. Ada jalan. Walaupun pusing, Margo Ono. Ada jalan. Dan saya kira secara tradisi mungkin nanti kita isi menghadap ke Sri Sultan. Beliau jadi pendekar Pencaksilat Indonesia juga dengan Presiden Republik Indonesia selalu menjadi pendekar utama. Saya kira para gubernur harus kita angkat jadi pendekar, apalagi Sri Sultan, daerah istimewa Yogyakarta. Kalau tidak salah satu-satunya kesultanan, satu-satunya kerajaan yang diberi penghargaan oleh Republik Indonesia karena langsung bergabung dengan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus, satu hari setelah proklamasi DIY, Kesultanan Jogja langsung bergabung dengan Republik Indonesia. Karena itu diberi penghargaan sampai sekarang. Saudara-saudara, saya kira ini sudah waktunya ya. Saya jangan, jam berapa sekarang? 17.21. Sekarang jam berapa? 17.21. Sudah 21? Wah, ini sudah mau azan ya? 16 menit lagi. Benar? Oh 37, salah informasi, katanya 17.21, jadi masih ada waktu. Masih 15 menit, jangan dengar saya. Kira-kira 5 menit lagi aja ya. Cukup. Kenapa? Kurang? Margo Ono. Nanti saya ditegur. Jadi saya kira yang inti saya ingin sampaikan demikian. Tantangan kita besar. Kita ingin pencaksilat masuk Olimpiade. Pencaksilat sudah masuk Asian Games, sudah masuk SEA Games, sudah masuk Asian Games. Tinggal kita pertahankan dan kita harapkan masuk Olimpiade. Kita sekarang sudah ada 80 negara yang mendalami pencaksilat. 80 negara, hanya administrasinya belum beres. Kita harus bantu mereka membereskan administrasi. Jadi kalau sudah beres administrasinya, syarat minimal untuk masuk Olimpiade itu berapa ya? 75. Jadi kita sebetulnya sudah cukup. Tapi tentunya kita masih berusaha untuk menertibkan administrasi 80 pengurus itu. Tantangannya adalah banyak dari mereka sangat serius belajar pencaksilat. Orang Prancis datang ke Sumatera Barat, ada yang ke Cirebon, dia tinggal di desa 7 bulan, 5 bulan belajar pencaksilat dari guru dia serius kalau belajar. India paling pesat perkembangan pencaksilat. Pakistan paling pesat. Asia Tengah, Rusia, Eropa, dan mereka adalah saudara-saudara fisiknya, badannya tinggi-tinggi, kurus-kurus, langsing-langsing, sekali tendang
tendangannya jauh. Sekali mukul, pukulannya jauh. Jadi budaya kita dipelajari bangsa asing. Kalau kita tidak serius, suatu saat mereka akan kuasai ilmu-ilmu nenek moyang kita. Karena itu mohon dukungan dari Pemda masing-masing untuk lebih membina Pancasila. Jangan hanya menunggu pertandingan dan jangan hanya tugas untuk dapat medali emas. Lebih penting adalah kepribadian pendekar, jiwa pendekar. Itu yang harus ditanamkan ke anak-anak kita. Hormat nenek moyang, hormat orang tua, hormat budaya sendiri, berani membela kebenaran, hindari pelanggaran-pelanggaran, hindari tindakan-tindakan negatif, berpikir baik. Guru-guru saya mengajarkan berbuat baik, berpikir sebelum berbuat, berpikir baik, bertutur kata baik, berbuat baik. Pendekar, kalau tidak bisa membantu banyak orang, bantu beberapa orang. Tidak bisa membantu berapa orang, bantu satu orang. Tidak bisa bantu satu orang, jangan bikin orang lain susah. Budaya Indonesia kadang-kadang susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kalau ada yang jatuh, bukan dibantu. Benar enggak gue bilang? Hati-hati kalau jalan. Saudara-saudara sekalian, ini sangat serius, ya. Masalah kita adalah masalah mental kepribadian. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Pencaksilat lebih dari olahraga, budaya, seni, filosofi hidup, kepribadian. Makanya ilmu pencaksilat, ilmu pendekar dari semua guru, semua perguruan yang saya dapat adalah semakin berisi, semakin menunduk, rendah hati, tidak rendah diri, rendah hati. Jangan sombong, ojo dumeh. Kau punya kekuatan, ada orang lain lebih punya kekuatan. Ojo dumeh, ojo adigang, adigung, adiguno, ya. Ojo lali. Ini pelajaran nenek moyang kita. Pendekar ing ngarso sumtulodo, ing madyo ngamun karso, tut wuri handa. Ini jalankan, ini resapi, ini kita akan tenang, kita akan sejuk. Negara ini pribadinya adalah kekeluargaan, gotong royong. Kita ikut demokrasi sekarang, ya. Sistem politik, ada partai politik banyak, iya. Tapi ingat, semua partai politik baik. Semua partai politik ingin berbakti. Tapi semua partai politik anggotanya warga Indonesia. Warga Indonesia ada yang baik dan ada yang tidak baik. Di semua partai. Di semua partai. Jadi marilah kita pelihara kerukunan. IPSI adalah non partai. IPSI adalah lintas partai. Selama saya 37 tahun di pengurus IPSI, saya tidak mau mencampuri pencaksilat dengan politik. Waktu itu saya di Golkar, wakil saya P3 dan sebagainya. Saya di Gerindra, saya tidak pernah tanya partai mana calon-calon pengurus seluruh dunia, seluruh Indonesia. Pernah nggak saya tanya? Dari partai mana? Silahkan. Semua partai kalau mau mengabdi di pencaksilat, kita makin baik dan kita makin kuat. Siapa yang sudah ikut IPSI? Saya maju calon presiden berapa kali? Pernah ada edaran tolong dukung Ketua Umum IPSI Prabowo Subianto? Tidak ada kan? Saya larang. Jangan, tidak boleh. Semua ikutlah. Pilihlah hatimu.
ikuti kata hatimu pasti yang paling benar. Jadi selamat pengurus baru, selamat berjuang. Ingat apa yang saya katakan, kalah malu, menang pusing. Tapi kehormatan, mulia. Kalau bukan kita yang mau ngabdi, bagaimana? Siapa yang mau memikul ini, ya kan? Saudara-saudara sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, shalom, om, santi, 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 om, namo buddhaya, salam kebajikan. Semoga Yang Maha Kuasa melindungi saudara-saudara sekalian, menyertai kalian dalam perjuangan kalian yang mulia, dan marilah kita bersama-sama berbangga untuk membela bangsa budaya kita sendiri. Selesai. Terima kasih.